Makasih lo udah mau hadir di Bisikin Teh. Sama-sama Teteh. Ini namanya Eri Makmur apa Eri Owe yang bener coba biar gak salah sebut gitu kan. Kalau di Wikipedia atau kita googling memang keluar dua nama itu ya, Eri Owe garis miring Eri Makmur. Jadi sebenarnya dulu nama on airnya, nama panggungnya itu Eri Owe. Dapatlah peran Makmur dan alhamdulillahnya itu meledak di 2009 sampai 2013 meledak, orang taunya Makmur. Jadi kalau ditanya ini yang meledak perannya kan bukan orangnya. Orangnya juga. Kenapa? Gendut banget ya? Membengkak lah. Oh, berapa kilo? Sebelum dapetin peran Makmur itu masih di 100, belum nyampe 110 lah, masih 105, 106 gitu-gitulah. Sampai akhirnya dapat peran Makmur, masa jaya lah bisa dibilang ya. Nah, transferan lancar ya kan. Akhirnya mulai membengkak ya, normal stabil di 110-an lah, 113, 115 antara segitu. Stabil segitu. Kenapa jadi Eri Owe itu apa? Eri Owe itu nama panggung dulu, itu singkatan sebenarnya Owe dari overweight. Ya, iya dana itu. Iya. Jadi dulu kumpul keluarga, ada sepupu yang dokter, dia langsung ini lo yang gendut-gendut nih, sini ayo cek darah segala macam. Nah di situ terjaring lah kita diklasifikasi mana yang obesitas, mana yang overweight. Sebenarnya pada saat itu aku udah obesitas. Saudara-saudara lain ada yang overweight. Nah si dokter saudara kita ini, si Mbak Dini bilang, si OB dan si Owe mana sini, gua kasih nih resepnya nih bla 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 bla. Akhirnya kita di keluarga tuh dikenalnya si OB dan si Owe. Walaupun waktu itu namanya OB kan, obesitas. Pada saat masuk dunia entertain gitu, nama panggungnya apa ya, Eri OB kali ya, Eri obesitas. Cuman OB kayaknya gak enak ya, OB kesannya kayak office boy gitu kan. Akhirnya kita pakailah yang si Owe itu, overweight. Oh jadi Eri Owe itu Eri overweight. Yes. Sekarang terkenalnya apa? Eri Kan Makmur. Eri Makmur. Eri Makmur. Karena udah gak overweight lagi kan? Sekarang. Ya karena Makmur kan tidak sama dengan gendut ya Teh ya. Ya beda lah, Makmur kan bisa gemah ripah iya, sejahtera, transparan tebel gitu. Amin, kan. ya Allah. Rekening 0 digitnya banyak. Amin, ya Allah. Kan gitu. Kan luar biasa tuh. Amin, ya itu Allah. namanya Makmur. Itu. Kan, gitu. Kalau overweight kan jelas ke berat badan. Iya, gitu kan. obesitas juga berat badan. Kenapa gitu. sih sampai dibilang Eri Owe? Itu emang berapa? Kelebihannya berapa? Iya pada saat itu di 110, 113 Gila, udah overweight banget ya. Udah overweight. Bahkan sebenarnya udah obesitas kan. Nah sampai keenakan. Terus sebenarnya di 2022, 2023 itu sempat di 121. Sempat. Cuman memang dari dulu tuh selalu punya mindset gendut adalah rejeki. Dulu mindsetnya gitu kan. Karena awal masuk sinetron 2004 itu dipilih karena gendut. Perannya anak SMA gendut yang dibully dulu. Awal main sinetron tuh itu 2004. Sudah habis itu dapat peran yang gendut lagi sampai sudah berada di tahap kayaknya gendut emang rejeki deh gitu kan. Jadi pasrah. Sampai akhirnya ya udah mindset gendut yang penting sehat. Dulu mikirnya gitu kan. Terus juga ya memaintain berat badan di maksimal 115. Andai kata udah di situ harus mencoba turun lagi. Maintain antara 113, 115. Pokoknya maju mundur di situ lah. Gak boleh lebih dari situ. Gak boleh lebih. Cuman keenakan di 2022, 2023 tuh sempet di 121. Innalillahi. Itu wah cari celana dalam yang susah. Kalau luaran mungkin masih banyak pilihan ya. Daleman tuh susah, sumpah. Oh, oke. Yang nyaman. Bicara yang muat banyak. Berapa L tuh kalau gitu? Double XL tuh udah sempit banget. Ya gak mungkin lah kalau udah di atas 100 gak mungkin lah. Saya pernah overweight banget. Dulu saya sempat di terakhir itu 100-108. Pernah. Tapi saya bariatrik. Wah. Saya potong lambung. Biar cepet. Dalam 1 tahun itu saya turun di 24 kilo. Setahun? 1 tahun 24 kilo. Tapi kan lewat bariatrik. Karena kan lambung dikecilin. Nah. Saya sempat kepikiran bariatrik. Jadi kita tukeran host gitu ya. Iya. Saya sempat kepikiran bariatrik. Tapi langsung ditolak mentah-mentah sama istri saya. Kenapa? Dari mana uangnya? Emang mahal sih. Ya kan. 250 juta. Nah, udah gitu dibuang lah gitu lambung kan.
Iya, masa mau dimasak dibawa pulang Iya kan? kali dia jadi pajangan apa. Emang apa pilihan, kenapa jadinya pilihan bariatrik? Kenapa udah pernah coba diet-diet sebelumnya belum? Tukeran host kan, keren kan? Enggak, jadi pengen tahu juga teh. Jadi bariatrik itu kenapa aku jadi pilih bariatrik? Ah. Karena diet udah, dokter udah, suntik udah. Sempat berhasil? Sempat atau tidak? Berhasil, apalagi pas sedot lemak. Oh, sedot Berhasil lemak hitungannya masih kayak bariatrik lah, yang obat-obat atau diet itu sempat berhasil? Berhasil tapi itu sedikit gitu, terutama abis sedot lemak itu kan jadi hormon stabil kan, hamil. Sudah hamil melahirkan gede lagi kan. Alhamdulillah. Karena waktu udah berhijab pada saat itu, jadi tuh nggak mikirin baju kan, nggak yang. Jadi tuh baju karena udah berhijab tuh pakai baju tuh abaya-abaya kan, jadi nggak mikirin. Ya. Kok lama-lama tuh gampang sesak napas, terus tuh berenang udah nggak kuat, terus jalan juga udah gampang capek, terus dengkul sakit, gitu kan. Kakekku kecil, kakekku kan cuma 36-37 kan, kebayang nggak badan segede gitu kayak apa? Itu ya. Nah, akhirnya aku ngeliat Teh Meli Manuhutu, Meli Guslo, Meli itu waktu itu. Akhirnya kebetulan aku kenal, aku tanya-tanya bariatrik, terus dibikinin jadwal sama Teh Meli, bariatrik deh. Gitu ceritanya. Nah, tapi tar dulu, aku mau nanya dulu nih. Tar dulu. Katanya ketika bariatrik, kenikmatan memasukkan makanan jadi berkurang, bener nggak? Enggak, aku makan biasa aja, semuanya aku makan. Tapi kan gak ada jumlahnya, jadi gampang kenyang dong. Lambungnya kan jadi kecil, gampang penuh kan. Iya, aku cuma makan tuh 2 sendok, 3 sendok, selesai udah kenyang. Tapi kan enggak yang kayak kepengen lagi tuh enggak gitu. Jadi memang ya udah segitu aja gitu. Jadi stabil gitu. Kalau kebanyakan justru langsung mual. Enggak, langsung pup. Oh, karena penuh. Karena udah penuh, langsung iya. mulus aku pup. Itu. Jadi ada efek apa enggak? Ada pola maintenance apa enggak sehingga kalau tidak menjaga itu akan berdampak apa gitu misalnya? Aku harus protein harus cukup. Sehari itu minimal 30 gram protein. Kan gampang protein mah, telur aja. Iya, telur, dada ayam, dan telur, dada ayam. Dan kebetulan aku suka telur rebus, dadar telur. Jadi protein aku dari situ. Itu aja sih yang aku jaga. Jadi tuh habis bariatrik itu selama 6 bulan, setiap bulan aku harus cek protein. Tanpa olahraga juga berarti? Olahraga lah. Karena sebelumnya kan memang habis bariatrik aku gak boleh olahraga kan. Itu nunggu 3 bulan. Karena masa adaptasi kan, penyembuhan lah, takut luka apa enggak. Tapi setelah turun badan banyak-banyak kan lembek ya, gelambir kan. Mulai olahraga. Kebetulan aku tuh hobi Muay Thai, jet ski, berenang. Buat ngencengin otot. Iya, kayak gitu olahraga laki karena biar cepat. Itu. Tapi dengan lambung dipotong berarti kan ada jahitan tuh. Iya dong. Iya. Itu ada kemungkinan dia ngelos lagi gak sih kalau kita makannya gak jaga? Iya. Karena dia kan elastis kan, walaupun ada jahitan dia. Artinya tetap kita harus menjaga pola makan. Iya, intinya bukan menjaga pola makan, jangan dilawan. Intinya itu. Karena tapi kan proses dia lambung kembali membesar lagi itu kan masih lama, bisa 3 tahun, 5 tahun baru dia akan kembali. Cuma karena kita udah terbiasa makan sedikit, ya insya Allah sih untuk balik lagi nggak sedrastis itu lah ya. Kayak misalnya gini, dulu lambung mungkin segini gedenya kan, abis dioperasi jadi segini gitu ya. Nah terus tiba-tiba misalnya membesar, paling tuh nggak sampai begini lagi, paling nggak tuh besarnya segini, nggak langsung gede. Tapi kayak kalau saya gini, keputusan terbaik dalam hidup saya adalah bariatrik, bukan menikah loh. Keputusan terbesar adalah bariatrik. Kasarnya gini, kenapa gue nggak dari dulu bariatrik? Itu dulu tuh suka pempek, suka mie. Sejak habis bariatrik nggak suka apa-apa. Bariatrik mie enggak, pempek enggak, jadi biasa aja. Ngaruh ke rasa pola itu, pikir, ke mindset. Iya. Terus kayak pengen mulai centil tuh kan, abis operasi sebulan tuh baju dari aku dulu sempat 4L. Sama. 4L terus turun ke XL. Iya. Terus ke L, sekarang M. Sama. Jadi kayak saya juga M sekarang. Jadi ini judulnya kita tukeran jadi host. Oh iya, kita tukar pengalaman. Iya, tukar pengalaman. Ini
bisa kecil begini. Sekarang berapa kilo? Sekarang 78 kilogram. Sama juga. Sama juga. Ya ampun. Berarti kalau saya udah total turun 40 kilogram. Kalau aku sempat di 67, cuman pas di 67 tuh peot banget kan. Jadi kayak ini turun kayak nenek-nenek gitu. Akhirnya waktu itu masih ada suami kan. Terus dia ngatain, no good lah apa, jangan terlalu kurus. Akhirnya udah aku tuh sepakat udah deh aku di 75. Karena kan aku tinggi juga kan. Karena kalau aku di 67 kekurusan tuh kayak jelek banget kan. Akhirnya aku pengen di 75. Dia terus di 75 akhirnya ke bablasan sampai ke 67. Sekarang mau ngegedein lagi bablasan sampai ke 78. Tapi ini lagi proses turun lagi. Dan ini gimana ceritanya bisa kecil? Nah, caranya atau kenapa mau diet? Kenapa mau diet? Berhasil enggak kah? Caranya kenapa? Sebenarnya keinginan untuk punya badan ideal tuh dari SMA. Aku gendut udah dari SD tuh udah gendut. Pengen punya badan ideal tuh dari SMA. Berbagai macam diet udah pernah aku jalanin dari SMA, kuliah segala macam. Tapi ya itu turun 10 kilo 3 bulan kemudian balik lagi. Turun 15 kilo 3 bulan akan begitu lagi terus. Yoyo badannya yoyo begitu terus. Sampai akhirnya di 2023 itu medical check up. Keluarlah hasilnya jelek semua. Jantung lah, darah, tensi, kolesterol, asam urat, lengkap itu semua penderitaan. Tapi untungnya belum meledak. Masih tinggi tapi belum meledak yang mengharuskan konsumsi obat. Tapi dari angka-angka nilai jelek itu sih kita biasa aja teh. Oh iya masih menganggap penting gue sehat kok, gue gak ada keluhan, gue gak ada migrain, gue gak ada ini gak ada itu. Dokter bilang justru yang gak ada migrain ini, tensi lo tinggi itu yang bisa tiba-tiba stroke. Betul. Iya ya dok. Dan adalah muncul indikator body age. Body age-nya pada saat itu 2023 saya umur 39. 39. Body age-nya itu 67 tahun. Metabolisme tubuh setara dengan orang 67 tahun. Padahal usia masih 39. Gila. Terus? Langsung berpikir dari situ tuh langsung dek. 3 tahun lagi berarti meninggal dong. Hitungan logika manusia dong. Kalau gue saat ini adalah 67 tahun, 3 tahun lagi meninggal. Anakku masih 4 tahun, 5 tahun lah pada saat itu. Kayaknya belum banyak memori baik yang ditanamin ke anak. Harus berubah nih kan. Ya dari situ langsung kuatin tekad kayaknya harus berubah deh. Nah itu posisi di 121 akhir tahun November atau Desember, pelan-pelan mulai start bangetnya itu April atau Maret lah, habis Lebaran 2024 berarti itu start mulai diet. Terdata di catatanku di 118 mulai start diet. 10 bulan berhasil turun 30 kilo. Nah, dari situ tekad yang kuat sebenarnya. Nyesel kan bariatrik? Nyesel kan? Nyesel kan? Karena aku bisa loh. Enggak sih? Enggak ya? Enggak juga, karena untuk kalau kan aku basicnya pengacara ya. Jadi kalau misalnya aku paksain buat diet, aku kebayang gini. Orang diet itu kan pasti kan minum obat-obatan juga adalah. Padahal kalau kita sadari obat-obatan itu kan hanya membantu 5%. Betul. Enggak yang gimana gitu. Betul. Dulu kan belum tahu gitu. Jadi ya udah minum. Nah, ketika aku minum obat-obatan diet itu kan pasti mengandung tadalafil, sibutramine hidroklorida yang akhirnya aku bikin cengok. Itu apa teh? Itu kayak bahan kimia obat BKO yang setiap produk obat diet pasti akan mengandung itu. Enggak semua ya, tapi almost, mostly pasti dia mengandung itu. Dan itu tuh bikin kayak kita bengong gitu. Terus kayak cengok, kayak enggak nyambung. Terus kayak otak tuh kayak jalannya tuh lemot gitu. Betul lagi pada saat itu. Iya. Dulu pada saat diet yang pakai obat-obat gitu, ngalamin kan? Dialog nggak nempel. Nah itu dia, jadi kayak orang bego gitu. Bener. Akhirnya cari cemilan ujung-ujungnya. Kok nggak nempel ya? Cemilan dulu kayak apa gitu? Karena kita jadi kayak nyari gula kan supaya lebih netralin itu apa? otak. Dia nahan hormon berarti ya si kandungan itu. Nggak nahan hormon sebenarnya, dia kayak beneran menekan kadar gula gitu ya. Aku bukan dokter ya, jadi ini pengetahuan aku aja kurang lebih. Jadi kayak ketika kadar gula kita udah ditekan, otomatis kan kita kayak ngeblank. Betul. Jadi kayak orang ngomong apa gue gak nyambung gitu. Terus kayak
kayak ngawang-ngawang, kayak kalau bahasa Cinanya kayak hun-hun gitu. Iya. Kayak bawaannya gampang ngantuk, Iya. ketinggian gula, kurang gula kita bego. Bener. Jadi serba salah. Akhirnya karena aku orang yang nggak bisa tuh yang suntik-suntik harus ke dokter, bolak-balik waktu. Yes. Kerjaan tuh lagi di goldennya lah, lagi di golden areanya apa ya, karir gitu ya. Bagusnya deh. Jadi kayak gue harus diet, terus gue harus ke dokter. Time is money. Iya. Akhirnya apa ya yang cepat? Nah disitulah pas kebetulan kan satu grup arisan sama Temeli. Sebenarnya sama Mayang Sari waktu itu. Terus kita acara di rumah Mayang Sari ketemu Teh Meli. Aku kaget ngeliat dia. Lalu Teh meni abis badannya kan. Akhirnya kasih tahu, yuk orang kia. Akhirnya mulai tuh aku dibawa ke dokter Teh Meli. Bariatrik. Sebulan habis bariatrik aku turun banyak tuh, hampir 10 kilo. Pas setahun aku agak lama kan. Setahun tuh cuma turun 24 kiloan lah gitu. Tapi bagus gitu. Akhirnya kayak gue ngerasain lo punya badan tuh di beratnya cuma 80 kiloan gitu. Itu seneng gitu. PD-nya naik ya. Iya, PD naik terus apa sih, terus ke tahun kedua tuh udah di 70 kiloan tuh lama-lama kan membangun ini ya, jadi semangat lagi. Kenyamanan, PD. Ngerasain kan? Ngerasain setelah banget. Kurus kayak gimana? Ngerasain banget. Itu dia. Sekarang rezeki setelah kurus gimana? Kan dulu katanya gemuk karena dapat barang karena gemuk kan. Pas kurus gimana? Memang pada saat mau bertekad ngurusin badan memang diskusi sama istri kan. Maksudnya kayak gimana nih perekonomian nih, karena mindset kita gendut adalah rezeki. Bahkan istri tuh kalau ada saudara bilang dia tuh laki lu udah kegendutan, dia mah jangan kurus-kurus, gak laku. Istri tuh udah punya juga mindset seperti itu, tapi karena mikirnya kesehatan, mikirnya rezeki pasti udah ada jalannya lah. Bahkan mungkin kitanya aja sebagai manusia yang suuzon sama Allah. Nanti kalau kurus gak ada kerjaan, kitanya suuzon. Kita gak boleh suuzon sama Allah. Siapa tahu pintu-pintu rezeki dibuka dengan kurus lebih besar lagi. Dari situ bertekad. Oke, bismillah ya, bismillah. Kenyataannya sih setahun kemarin sepi job teh. ada 3 judul, ngajak meeting gitu produser sutradara. Yuk meeting yuk, gue ada judul baru gini. Begitu meeting dia gak nyangka aku kurus itu. Lihat di sosmed mungkin dia udah mulai kurus, jaga berat badan aja biar gak terlalu over gendutnya gitu. Ternyata begitu ketemu, kok kurus banget gitu. Gak cocok sama peran lo. Gak cocok sama peran nih. Gak jadi deh. 3 judul teh tahun 2025. Nah dari situ ya boleh dibilang secara finansial di dunia acting turun, drop. Bisa dibilang seperti itu. Tapi untungnya sosmed jalan, alhamdulillah sekarang jadi konten kreator kesehatan. Karena kurus ini karena dianggap sukses gitu ya. Jadi pada saat 2025 aku posting berhasil turun 30 kg dalam 10 bulan. Ternyata lumayan viral. Dalam sehari yang nge-view udah jutaan. Banyak orang yang bertanya caranya gimana. Akhirnya berpikir golden kontenku ya tentang soal kesehatan dan fat loss, weight loss ini. Akhirnya aku coba maintain, aku coba bikin konten-konten bagaimana tahapan diet segala macam. Ternyata viral lagi juga gitu. Banyak yang nanya, banyak yang DM. Akhirnya sempat nyoba beberapa followers yang aku maintain coaching lah. Aku coaching, aku pantau dietnya, ternyata jalan, brand akhirnya masuk. Apa sih waktu itu pakai brand apa? Apanya? Kan katanya brand masuk ketika sudah, kalau pas coachingnya aku diet gak pakai obat deh. Jadi cuma jaga makan doang? Jaga makan, olahraga, stop cemilan manis-manis. Itu bisa ya kayak gitu ya? Bisa, tapi gini setelah belajar diet ini, intinya bukan di pola dietnya teh. Pola diet tanpa garam, ada tuh diet mayo, diet karnivor, full daging, diet karbo, apalah segala macam. Itu kan cuma teknis. Betul. Ada obat-obat diet yang menjanjikan turun 30 kilo dalam 3 bulan atau 4 bulan. Itu teknis lagi juga. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan mindsetnya, pondasinya. Nah di dietku ini akhirnya aku nemu pondasinya. Aku punya satu tekad tentang sehat, tentang anak, tentang masa depan. Ini yang menjadi pondasi kuat. Ini yang gak diceritain oleh pola-pola diet itu. Mindset. Akhirnya kunci kesuksesanku alhamdulillah bisa turun 40 kilogram ini adalah mindset. Betul. Kalau dokter aku sih, kalau untuk orang bariatrik ya semuanya tuh cuma yang akan bikin kamu sukses kurus. Protein cukup, tidur
cukup. Istirahat betul. Iya. Karena hormonnya jadi normal. Iya, sama betul. jangan Pikiran. stres. Betul. Cuma 3 itu doang kok. Iya. Obat gak ngebantu. Enggak. Diet juga gak ngebantu. Bahkan dulu waktu yang ikut diet berbayar belasan juta itu obat-obat diet. Bohong lah gitu-gituan mah. Dia tetap gak bisa jamin dengan obat itu bakal berhasil turun tanpa kita tidak olahraga, tidak jaga makan, tidak stop gula. Betul. Hanya obat mereka doang. Dia gak bisa mas. Tetap jaga makan, tetap stop gula, tetap olahraga. Gimik dong gitu kan akhirnya. Sekarang orang misalnya jaga makan terus ngurangin gula juga. Tapi proteinnya kurang. Iya. Terus tidurnya masih begadang, nggak bakal kurus. Andai kata pun susah. Iya. Ya. Jalannya tuh lama, paling tuh cuma 200 gram, turunnya nggak langsung sekilo, 2 kilo. Iya. Tapi kalau udah protein cukup benar. aja. Protein gampang nyarinya. Iya. Di telurnya, kalau susah makan ayam, makan telurnya 2 deh sehari. Kalau enggak tahu tempe. Protein yang nabatinya ya. Iya. Kan sebenarnya simpel ya. Terus tidur cukup. Lu tidur aja tiap hari jam 10, bangun jam 5 subuh. Betul. Gitu aja. Terus kan rilis stres. Betul. Bohong kalau gak turun berat badan. Pasti turun. Betul. Daripada ngandelin obat-obatan. Bener. Mahal. Benar. Gitu. Nah akhirnya di situ saya berbagi ke kita followers. Kita kayak provokator kurus ya. Enggak kan kita ini success story. Iya kita kan sih, dua mantan obesitas. Iya, Iya kan. Nah akhirnya ke followers yang aku coaching, aku kasih tahu untuk diet dan tanpa obat tanpa ini. Banyak yang berhasil teh alhamdulillah. Iya, ada yang di Solo itu 7 bulan dia turun 20 kilo cewek. Happy banget. Terus dia yang cowok ada yang security gendut. Mas saya security gendut udah ditegur sama atasan. Sama komandannya gitu. Ikutin pola dietku 2 bulan dia turun 4 kilo, 5 Ngocingnya kilo. gimana? Suruh ngapain mereka? Ikutin pola dietku. Tapi sebelumnya aku bilang mindsetnya apa? Kalau cuma sekedar turun berat badan saya gak mau. Karena kalau hanya sekedar turun berat badan ketika sudah capai target, percayalah lo akan merasa itu selesai dan finish. Nanti akan balik lagi. Mindsetnya harus merubah ke pola hidup sehat. Pola hidup sehat harus dijalankan sampai mati. Ketika lo hanya 3 bulan 4 bulan lo ngelos, ya lo akan rusak lagi. Aku selalu mengambil contohnya, lo lihat Adere kurang bagus apa badannya. Tapi hingga detik ini dia masih olahraga dan dia masih jaga makan. Karena dia sadar ketika dia tidak olahraga, dia tidak jaga makan, dia akan seperti kita yang dulu. Iya, makanya saya bariatrik. Jadi makannya cuma sedikit. Mau sampai kapan udah segitu. Itu. Benar. Nah akhirnya di situ aku kasihlah polanya, yaitu 1 stop gula tambahan. Itu penting. Penting banget stop gula tambahan sama cemilan yang manis-manis maupun yang tidak manis. Karena banyak cemilan yang tidak manis tapi kalorinya gede juga kan. Karbo gurihnya tuh banyak. Gula gurihnya. Habis itu jaga pola makan. Pola makannya intermittent fasting. 2 kali makan doang siang dan sore. Makannya nasi 5 suap, lauknya bebas mau apa aja selamat bukan yang goreng tepung. Ayam goreng silahkan, tempe goreng silahkan. Asal jangan tepung. Asal jangan ayam goreng tepung, jangan tempe goreng tepung, bakwan yang bertepung, jangan. Intinya itu. Habis itu ada olahraga setiap hari minimal 30 menit. Walaupun hanya sekedar jalan kaki. Banyak komen-komen followersku yang bilang, lo bukannya bagus bangun masa otot apa segala macam. Setuju, bagusan masa otot, bangun masa otot. Tapi masalahnya si gendut ini disuruh nge-gym banyak alasan. Dan kan memang kalau orang OB nggak boleh nge-gym berat kan? Betul, ya dia kan harus bahaya. bertahap. Iya, harus karena bertahap. kan bisa ke jantung, Betul. bisa ke lutut juga habis kan? Yang paling benar memulai kebiasaan baru dengan jalan kaki. Sesimpel itu. Kenapa? Dia gratis. Betul. Dimanapun bisa dilakuin. Minim cedera. Iya. Nggak perlu di tempat nge-gym. Iya. Murah meriah. Keluar rumah buka pintu pakai sendal jepit. Bisa. Iya. 30 menit itu lama. Mindsetnya dirubah. 15 menit pergi, 15 menit pulang. Balik, betul. Si gendut-gendut ini gak bisa debatin teh. Iya. Iya kan? Betul. Mau debat apa? Kalau nge-gym ada alasannya. Bayar membernya gak bisa. Ke tempat gymnya macet. Jauh, macet. Ada aja alasannya. Ada aja kan? alasannya. Ya, Mau apa? Cuma jalan kaki doang. Mau apa? Mau sepeda. Sepedanya mahal. Mau apa? Bulu tangkis gak ada temennya. Gak ada raketnya. Gak ada raketnya. Raketnya ada, gak ada koknya. Banyak alasan. Tapi kalau jalan kaki
cuma buka pintu aja, lu bolak-balik ke kamar ke dapur satu sekali juga bisa. Banyakin langkah. Nggak bisa ngedebatin lah gendut-gendut ini. Nah akhirnya dari situ sesimpel itu. Iya, tapi ketika nanti 2 bulan atau sebulan udah konsisten, mau naik stepnya boleh. Mau jadi olahraga angkat beban atau lari kecil-kecil ketika turunnya udah di bawah 100. Ayo, yang penting kita bikin suasana suka dulu olahraga. Kayak gitu. Sama yang paling penting menurutku adalah ketika diet dicatat progresnya. Setiap hari Senin aku bikin gerakan yang namanya Senin nimbang. Setiap Senin pagi setelah BAB nimbang. Kita lihat. Setiap Senin kita lihat timbangannya. Minggu ini apakah turun, apakah naik atau stuck. Kalau stuck atau naik, ayo evaluasi. Minggu lalu lu ngapain aja. Lu pasti ada yang keluar jalur nih. Betul. Dengan mencatat itu efektif teh. Iya, kita bisa tahu ya minggu ini kemarin gue habis kondangan tuh 3 tempat. Terus malamnya tuh gue makan ini. Ketahuan memang. Aku sering juga begitu sih. Kan? Atau aku udah jaga makan tapi olahraganya enggak sama sekali nih. Karena ada kerjaan AIU. Nah, oke, berarti tahu kan kesalahannya apa. Tahu kan kurang tepatnya di mana. Oke, minggu ini jangan ya. Minggu depannya dia nimbang lagi. Alhamdulillah turun nih Kak. Turun nih Mas. Oke, good, progress. Dan aku nyemangatin mereka. Oke, good. Ayo. Lapor timbangan tiap Senin. Dan ada yang mantau itu kan sangat ngebantu mereka ya. Banget. Nih setelah kurus udah sehat misalnya. Ada tawaran lagi nih. Terang kan. Kalau ya gue bayar nih misalnya nih. Badan gede nih 500 juta misalnya. Wow. Terus tapi lu memerankannya berat badan lo harus gendut lagi. Nah gimana tuh? Kayaknya enggak ya teh. Ya enggak ya. Kayaknya enggak karena sehat is everything dan jadi kurus itu hal yang susah gitu, nggak bisa dinilai dengan uang kan. Benar. Kalau kita kegendutan mati ya, siapa tanggung jawab? Mungkin akan aku terima, tapi saya nggak minta bayaran ini ditambah, tapi bayarin asuransi gue deh. Karena dengan gendut resiko penyakitnya banyak kan. Dan di usia kita mau daftar asuransi baru pasti angkanya gede di usia kita yang udah 40-an, apalagi di kondisi gendut. Preminya mau nggak bayarin? Asuransi gue. Betul. Karena kalau enggak resikonya enggak deh. Ngeri. Jadi menurutku sehat lebih yang utama daripada punya uang gitu 500 juta itu apa? Iya. Tambahin dikit lah. Jadi kalau misalnya lebih dari situ bisa masih mau gitu ya. 600 saya pikirkan. Tapi dengan catatan kan asuransi gitu. Sama asuransi sekolah anak sampai tingkat S2 S3 di luar negeri. Ayo deh. Okay. Cuman PH mana yang mau seperti itu? Gak bakal mau juga. Gak akan ada yang mau. Susah ya emang. Setelah kurus. Kan sekarang kata jadi konten kreator kesehatan. Ada gak sih netizen yang maha julid dengan segala komennya? Ada. Nyala-nyalahin. Ada banget. Ada komen-komen gemes tuh apa? Ada banget. Yang paling ngeselin adalah ketika ada komentar tanpa bertanya, tanpa apa. Kan sekarang konten kita tersebar tidak harus dia follow akun kita kan. Kita konten kita tersebar ke non follower juga. Ini ada orang mungkin nggak tahu story-storyku atau reels konten-kontenku sebelumnya, tiba-tiba dia bilang semoga cepat sembuh ya Mas. Maksud lo gue sakit. Orang tuh mindsetnya gue sakit gula teh. Ada yang komen sakit gula ya. Itu masih sopan sih menurutku. Ini nggak nanya nggak apa, didoain saya. Semoga cepat sembuh. Maksudnya apa? Justru pada saat saya gendut itu adalah yang sakit. Gudangnya penyakit. Dan sakit ya. Ternyata setelah saya belajar proses diet ini, sejak tahun 1997 WHO sudah menyatakan bahwa obesitas termasuk penyakit kronis. Iya betul. Bahkan di Eropa obesitas itu termasuk disabilitas. Karena keterbatasan dia bergerak, keterbatasan dia bekerja, keterbatasan dia mendapat pekerjaan, mendapatkan fasilitas umum, itu sudah dianggap disabilitas. Artinya yang dulu gue sakit, sekarang gue sehat. Pernah gak sih flashback kayak misalnya gini ya, kayak aku dulu ya, itu pas gendut banget tuh kadang kalau naik lift tuh suka gak pede ke mall gitu ya. Kadang tuh misalnya kapasitas lift 10 orang, terus karena ada aku di dalam, jadi misalnya cuma bisanya 6 orang gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang dengan situasi sekarang tuh kayak masuk lift tuh kayak gue masih bisa bawa sini masuk sini masuk. Pernah gak sih ada kayak flashback deja vu gitu pas kita kan hal-hal kayak gitu? Mindsetku itu sampai sekarang masih gendut. Maksudnya berasanya diriku tuh gendut karena ibaratnya 39 tahun hidup dengan obesitas kan. Oke. Aku kalau masuk ke toko baju, istri tuh nih ya cobain nih.
kayak gak muat dah. Padahal L udah muat. Kayak mindsetnya kayak ke Uniqlo atau H&M kan dulu gak pernah terpikir mereka kan paling mentok XL dah. Iya, udah malas aja nih. Gak ada yang muat di gue. Bukan ukuran gue nih. Iya, gak akan ada yang muat. Sekarang tuh gak pede, ternyata M, sekarang aku Uniqlo teh. Bagus dong. Iya, masuk lift tuh bunyi tit. Gue nih. Itu masih ada kayak gitunya. Langsung ngerasa bersalah gitu kan. Kalau dulu kan begitu titit, sadar diri keluar. Sadar diri. Sekarang udah begini masih bunyi titit kayak. Ini bukan, ada yang nurut gak ya? Iya, gitu. Bukan karena gue kan. Gitu. Aku kadang-kadang suka kayak gitu. Kepikirannya gitu. Ya paling takut tuh kayak naik. Aku kan lagi belajar berkuda gitu. Dulu tuh belajar berkuda di Tajak tuh juga udah takut duluan nih. Jangan-jangan kudanya kebanting sama gue gitu kan. Aku dulu pernah naik kuda itu ya di mana namanya Tangkuban Perahu. Kan kudanya kuda lokal ya. Bukan yang kuda Australia. Bukan Australia yang keker ya. Itu aku dudukin dia punggungnya berasa ngek. Berasa ngelengkung gitu, sumpah teh. Langsung gak tega. Gak jadi deh. Kasihan kuda. Beneran itu mah berasa punggungnya jadi. Itu kondisi masih 100 kilo something. 115-an. Oh oke. Ngerasain itu. Gak tega. Jadi kadang setelah kondisi kita begini, kita ngerasa hidup lebih enak ya. Tapi ada yang aku seselin sih, kenapa aku nggak tubuh kayak ini dari dulu. Karena ada satu momen yang sebenarnya dulu aku pengen banget, tapi sekarang udah nggak bisa. Yaitu boncengan naik Zoomove di mall sama anak. Zoomove. Dulu nggak bisa teh. Iya. Gedean kita sama Zoomove-nya. Iya. Dulu kan mana boleh, mbak-mbaknya udah ngeliatin. Iya. Pak patah kali gitu kan. Padahal kan kayaknya tuh momen tumbuh kembang anak dan ya. bapak banget kan boncengin anak Zoomove orang video kayaknya keren gitu, bapak-bapak mau nemenin anaknya Zoomove tuh. Yang ada kita jadi Zoomove tengkurap kita sendiri yang tengkurap. Iya kan. Sekarang aku udah bisa, cuman anakku udah 7 tahun udah gak mau lagi. Udah gak mau. Aduh sayang banget nih, seandainya dulu bisa tuh keren, jadi family man banget kan. Itu aku menyesal. Luar biasa kan? Setelah kita tahu prosesnya menjadi kurus seperti sekarang, kalau saya bariatrik, kalau Mas Eri mindset diet. Ada yang mau sampaikan nggak pada gendut-gendut di luar sana? Kalau mau kurus itu harus gimana? Berubahlah sebelum penyakit-penyakit itu datang, karena yang namanya obesitas itu pasti memiliki resiko mendatangkan penyakit lebih besar. Bahkan ada followersku yang membantah, tapi lihat sumo-sumo di Jepang gendut-gendut sehat-sehat. Lihat datanya, saya akhirnya mencari data bahwa pesumo-pesumo Jepang, iya dia sehat. Tapi dia olahraga segala macam kan walaupun dia gendut. Tapi usia pesumo-pesumo di Jepang sana punya angka yang lebih rendah dibandingkan orang-orang Jepang lain yang tidak gemuk. Ternyata walaupun dia hidup sehat ya olahraga, atlet, gemuk tetap mendatangkan resiko. Sebelum ditegur sama yang maha kuasa, ayo kita berbenah diri. Gampang. Karena apa? Aku punya satu kalimat sakti yang aku bisa sustain sampai sekarang adalah tidak ada yang susah karena semua bisa diusahakan. Buat para gendutan di luar sana, saya merasa saya belum kurus, tapi saya sudah merasa sehat, lebih sehat dari sebelumnya. Betul. Ayo kita hidup sehat. Semua saran diajarkan oleh Coach Sinteyong. Ayo coba diikutin, rubah mindset supaya kita bisa bahagia selalu.